Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kompeten. Setelah kita menetapkan tujuan instruksional atau pembelajaran yang lalu, kali ini saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudaraku sekalian untuk membahas bagaimana mengembangkan instrumen asesmen dalam pengembangan desain instruksional atau pembelajaran. Instrumen asesmen ini sangat penting untuk mengukur efektivitas pembelajaran dengan menghubungkan kinerja peserta didik dengan tujuan instruksional atau pembelajaran tertentu. Diharapkan instrumen asesmen ini mempunyai link and match dengan instrumen asesmen yang dikembangkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Baik, sebelum kita bahas langkah-langkahnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, mari kita bahas langkah-langkah mengembangkan instrumen asesmen. Terdapat paling tidak 4 langkah untuk mengembangkan instrumen asesmen ini. Yang pertama, identifikasi konsepsi pengembangan instrumen asesmen. Kedua, mengembangkan matriks spesifikasi atau test blueprint yang komprehensif. Kemudian menyusun instrumen asesmen. Dan langkah keempat adalah validitas, identifikasi validitas, reliabilitas, dan kepraktisan instrumen asesmen. Baik, langkah pertama yaitu identifikasi konsepsi pengembangan instrumen asesmen. Yang terdiri atas konsepsi ini adalah criterion driven assessment, kemudian outcome based assessment, dan norm reference test. Kita lihat sama-sama masing-masing. Yang pertama, criterion reference assessment, yakni membandingkan kompetensi seseorang terhadap standar yang telah ditentukan. Tujuan pembelajaran, tingkat kerja, atau kriteria lainnya seperti SKKNI, SKK internasional, dan juga SKK khusus. Yang kedua, outcome based assessment. Ini adalah penilaian sesuai dengan persyaratan tempat kerja. Sedangkan yang ketiga adalah norm reference test. Ya, ini mengacu pada tes standar yang dirancang untuk membandingkan dan memberi peringkat peserta tes dalam kaitannya satu sama lain. Nah, yang terakhir ini, norm reference test ini tidak digunakan dalam asesmen berbasis kompetensi. Langkah kedua adalah mengembangkan matriks spesifikasi atau test blueprint yang komprehensif. Pada langkah ini, bila sudah tersedia instrumen asesmen dari LSP, hasil kerjaan program pendidikan dan pelatihan dengan LSP, maka dapat diadaptasi atau diadopsi. Bila tidak ada, maka kita dapat mengembangkan rencana aktivitas dan proses asesmen sesuai dengan SKKNI, beserta peta instrumen asesmennya. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menyusun instrumen asesmen. Pada langkah ini, bila sudah tersedia instrumen asesmen dari LSP, hasil kerjasama program pendidikan dan pelatihan dengan LSP, maka dapat juga diadaptasi ataupun diadopsi. Bila tidak ada, maka kita harus menyusun instrumen asesmen mulai dari mengembangkan lingkup instrumen asesmen, instruksi perangkat asesmennya, instrumen observasi demonstrasi dan hasilnya, instrumen rubrik, instrumen observasi portfolio, instrumen asesmen pertanyaan, hingga metode pengambilan keputusan. Nah, bagaimana mengembangkan instrumen berdasarkan standar ini? Kita harus pahami filosofi standar kompetensi RMCS atau Regional Model Kompetensi Standar, yaitu Standard is developed primary as assessment tools. Sehingga standar kompetensi sebenarnya sudah merupakan instrumen asesmen. Jadi kita tinggal mengolah menjadi berbagai bentuk instrumen yang kita harapkan. Kemudian langkah keempat adalah identifikasi validitas, reliabilitas, dan kepraktisan instrumen asesmen. Untuk validitas instrumen asesmen, ini kita lakukan identifikasi terhadap atau
menilai terhadap standar kompetensi, standar okupasi, KKNI, standar tempat kerja, dan juga regulasi teknis bila tersedia. Kemudian mengenai reliabilitas instrumen asesmen, ini dapat dilakukan melalui uji coba oleh asesor terhadap asesi. Atau yang kedua, bisa peer review dengan sesama asesor dari industri atau sektor yang sejenis. Bisa juga kan dengan melakukan workshop asesor dan pemangku kepentingan yang relevan. Atau review secara individu oleh ahli yang membidangi asesmen dan acuan asesmen. Kemudian mengenai validasi kepraktisan instrumen asesmen, ini melalui umpan balik dari para peserta uji coba dan umpan balik dari aspek-aspek waktu dan biaya. Alhamdulillah, kita sudah bahas bagaimana mengembangkan instrumen asesmen dalam pengembangan desain instruksional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.